Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ukuran letak. Ukuran letak atau lokasi, di sini ada 3 macam pembahasan, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil di sini ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan untuk desil, berarti desil itu ada desil ke-1 sampai desil ke-9. Dan persentil ada 99. Jadi persentil ke-1 sampai persentil ke-99. Indikator untuk perkuliahan ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Maksudnya dapat membedakan apa itu kuartil, apa itu desil, dan persentil. Yang kedua yaitu menghitung ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, ukuran letak yang pertama yaitu kuartil. Untuk kuartil itu ada 2 macam, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data berkelompok. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kuartil, pengertian kuartil sendiri. Kuartil adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah disusun berdasarkan urutan skornya. Maksudnya, seandainya data itu adalah 1 bagian, dia akan dibagi menjadi 4. Maka pembaginya kan ada 3 gitu. Yaitu kuartil ke-1 atau K1. Biasanya ada buku yang menuliskan simbol Q1, ada yang K1. Kalau Q itu menggunakan bahasa Inggris, K-nya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita sepakati aja boleh menggunakan K, boleh menggunakan Q. Kuartil kedua yaitu K2 dan kuartil ketiga atau K3. Formula untuk kuartil data tunggal yaitu nilai ke I. Jadi kalau di sini ini adalah I-nya itu bisa 1, 2, 3. Jadi formulanya yaitu nilai ke I. Jadi kalau di sininya I-nya 1, jadi di sininya I-nya juga 1 kali N plus 1 per 4. Jadi diingat, kalau I-nya di sini 2, berarti I di sini adalah 2. Kalau I-nya di sini 3, jadi I di sini adalah 3. Hati-hati, nilai ke I kali N plus 1 per 4. Q-nya yaitu kuartil, I-nya kuartil 1, 2, 3. Jadi I-nya di sini bisa diganti dengan angka 1, angka 2, atau angka 3. N-nya yaitu banyaknya data. Contoh yang pertama yaitu contoh kuartil data tunggal. Jadi saya punya berikut adalah nilai hasil ulangan susulan 7 siswa kelas 10. Jadi di sini ada nilai 7 orang. Yang pertama 80, 65, 70, 70, 75, 85, dan 75. Diketahui banyak data atau N sama dengan 7. Jadi ada 7 ya datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kita lakukan yaitu susun data secara terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi untuk mencari kuartil ini tidak boleh sembarang seperti mencari rata-rata. Kalau mencari rata-rata kan boleh ya datanya tidak diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau mencari kuartil harus diurutkan. Mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil saya dapatkan 65, selanjutnya 70, 70, 75, 75, 80, sama 85. Dari sini diketahui bahwa N ke-1 atau data ke-1 65, selanjutnya 70, dan seterusnya sampai data ke-7 yaitu 85. Yang kedua, kita mencari letak kuartil dengan cara, jadi seandainya soal ini disuruh mencari K1, K2, sama K3. Jadi cari dulu letak K1. Letak K1 yaitu 1/4 kali N plus 1 kan tadi ya.
Kalau ininya 1, berarti di sininya 1. Berarti 1/4 kali N-nya berapa tadi? N-nya adalah banyaknya data, ada 7. Jadi 1/4 kali 7 plus 1 sama dengan 1/4 dikali 8, ketemunya 2. Jadi ini bukan K1-nya, yaitu letak K1. Letak K1-nya adalah data urutan ke-2. Ini. Jadi letak K1-nya adalah data urutan kedua. Nilai K1 ada di urutan data kedua di sini. Melihatnya jangan di soal tadi yang belum diurutkan ya. Melihatnya dari data yang sudah diurutkan. Data yang sudah diurutkan, urutan data kedua berapa? Yaitu ini, 70. Jadi nilai K1 sama dengan 70. Yang kedua yaitu letak K2. Berarti kalau di sini K2, di sininya I-nya adalah 2. 2/4 kali N plus 1. N-nya 7 plus 1. Ketemunya adalah 4. Jadi letak K2 yaitu di urutan data keempat. Di urutan data keempat yang mana? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti K2-nya adalah 75 gitu. Yang terakhir yaitu letak K3. K3 jadi kalau di sini 3, di sini 3 ya. Jadi letak K3 yaitu 3/4 kali 7 plus 1 sama dengan 3/4 kali 8. Ketemunya 6. Nah, berarti K3-nya ada di urutan data ke-6. Dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 80. Dari sini kira-kira bisa ya? Nah, di sini adalah contoh 1 untuk kuartil data tunggal yang datanya ini sebanyak ganjil kan ya. Ini ada ganjil. Maksudnya N-nya adalah ganjil. Gimana kalau N-nya positif, N-nya genap? Nah, mari kita simak contoh kedua. Nah, contoh kedua di sini, N-nya adalah genap. Ini sebanyak 20. Diketahui data sebagai berikut. Ini datanya banyak ya. Datanya juga sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi jika ada soal datanya belum terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kalian langkah pertama yaitu harus mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dengan jumlah data N sama dengan 20, tentukan nilai K1 dan K3. Jadi N-nya 20 ya. Nah, sekarang cari letak K1. Jadi seperti tadi, K1-nya ya sama dengan 1/4 kali N plus 1. N-nya kan ini 20. Jadi 20 plus 1 kali 1/4. 1/4 kali 21 ketemunya 5,25. Bukan genap ya, maksudnya bukan angka genap. Tadi kalau yang contoh pertama tadi angkanya langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nggak ada koma-komanya. Artinya, nilai K1 ada di antara urutan data ke-5 dan data ke-6. Jadi 5,25 ini berarti kan antara data ke-5 dan data ke-6 ya. Tetapi nggak tahu ada di mana, pokoknya antara data ke-5 dan data ke-6. Oleh karena itu, harus dilakukan interpolasi atau cara untuk mendapatkan nilai di antara beberapa titik yang ada. Jadi di antara titik 5 dan 6 itu kan banyak sekali ya, koma-komanya banyak sekali. Tambah di sini adalah 5,25. Jadi kita mencari interpolasi dulu. Rumus dari interpolasi yaitu, seandainya nih K1, nilai K1 yaitu data kelima. Data kelima dari mana? Dari sini. Dari 5,25. Tadi kan sudah ketemu ya letak K1-nya, yaitu 5,25. Makanya di sini adalah data kelima. Data kelima dari sini. Nah, ini adalah 5. Saya simpulkan data kelima adalah X. Jadi dimisalkan kalau data-data ini 1 sampai 20 itu adalah X1 sampai X20. Jadi data kelima atau X5 ditambah nilai desimalnya. Nilai desimal dari 5 tadi berarti nilai atau angka di belakang koma. Di belakang koma ini kan 0,25. Jadi nilai desimal atau 0,25 dikali X6 dikurangi X5 atau data ke-6 dikurangi data ke-5 gitu. Jadi K1-nya adalah X5 plus 0,25 kali X6 dikurangi X5. Sama dengan X5-nya berapa? Cari di sini.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu X5-nya adalah 14. Ditulis 14 ditambah 0,25 kali data ke-6. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. 17 dikurangi 14. Nah, hati-hati kalau menghitung ini. Berarti yang dihitung dulu adalah yang di dalam kurung ya. Jadi, dari sini sama dengan 14 ditambah 0,25 dikali 17 kali 14 ada 3. Jadi 0,25 kali 3. 0,25 kali 3 kan ketemunya 0,75. Jadi 14 ditambah 0,75 sama dengan 14,75. Jadi ketemu K1-nya adalah 14,75. Nah, di sini kan ketahuan ya, K1-nya bukan genap angkanya. Nah, jadi ada koma-komanya adalah 14,75. Selanjutnya kita mencari K3 yang disuruh tadi, tentukan nilai K1 dan K3. K3, cari letak K3 dulu. Letak K3 yaitu 3/4 kali N plus 1, N-nya 20 plus 1. Jadi 3/4 kali 21, ketemunya yaitu 15,75. Letak K3-nya yaitu 15,75. Hati-hati, berarti ini belum ketemu K3. Masih ketemunya letak K3 adalah data ke 15,75, gitu ya. Jadi kita cari interpolasinya K3 yaitu X15 dari sini ya, ini 15, berarti X15 ditambah desimalnya. Desimalnya kan yang belakang, berarti 0,75. 0,75 dikali X16 dikurangi X15. Sama dengan X15 atau data ke-15 berapa? Berarti dicari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, X15-nya 33, X16-nya 35. Kita masukkan. Jadi ketemunya yaitu 34,5. Jadi kalian bisa mencoba mencari K2 ya. Jadi di sini kalian mencoba sendiri cari K2. Jadi pertama yaitu cari letak K2, baru ketemu K2-nya seperti itu.